Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mudia Yurike dari kelas 2023C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah penerapan perkembangan kurikulum di Indonesia mata kuliah telah kurikulum. Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami 9 kali perubahan. Di antaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1974, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Berikut penjelasannya masing-masing. Yang pertama yaitu pada masa Orde Lama, berkisar pada tahun 1945 sampai 1965. Di masa ini terdapat 3 fase perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau disebut juga dengan rencana pelajaran. Pada masa kemerdekaan, muncul kurikulum yang namanya yaitu kurikulum 1947. Istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut Leerplan, artinya rencana pelajaran. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Kurikulum rencana pelajaran 1947 masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pelajaran yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, bahwa kurikulum belum mencakup seluruh pengalaman yang akan diperoleh peserta didik, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Kurikulum Orde Lama yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai. Dan belum menggunakan istilah kurikulum, kerangka kurikulum 1952 relatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, mempengaruhi munculnya kurikulum 1950. Dalam konteks rencana pelajaran terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu yang pertama ada moral, yang kedua ada kecerdasan, yang ketiga ada emosionalistik, yang keempat ada keterampilan, dan yang kelima ada jasmani. Kurikulum Orde Lama yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif, dan produktif, menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 ini adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru berkisar pada tahun 1966 sampai 1998. Masa Orde Baru ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu kurikulum 1964. Nah, sifat politis melekat pada awal munculnya kurikulum 1968 ini, menggantikan kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai hasil dari pemerintahan Orde Lama. Jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air,
kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama lebih ditekankan pada kurikulum 1968 ini. Kurikulum 1968 diidentik dengan muatan mata pelajaran yang pertama yaitu teoritis, tidak berkaitan dengan ketentuan objektif lapangan atau kehidupan nyata. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini sangat tergantung pada ilmu pendidikan dan psikologi. Pada akhir tahun 1960-an. Yang kedua yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintahan pusat dan sekolah-sekolah. Kurikulum 1975 berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Kurikulum 1975 banyak mendapatkan kritik dari pelaksanaan di lapangan. Guru dibuat sibuk menulis perincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Sistem penyajian dengan pendekatan prosedur pengembangan menggunakan sistem instruksional atau disingkat dengan PPSI. Pendekatan PPSI merupakan suatu konsep pembelajaran yang berasumsi bahwa prosedur belajar mengajar yang senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu kurikulum 1984, kurikulum 1975 yang telah disempurnakan. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Subjeknya yaitu belajarnya adalah siswa. Yang keempat yaitu kurikulum 1997. Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 yang dipadukan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke semester caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap. Kurikulum 1994 menjadi kurikulum yang super padat dan hasilnya juga kurang bagus. Selanjutnya yaitu masa reformasi berkisar dari tahun 1999 sampai sekarang. Terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama yaitu kurikulum 2004 KBK atau yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK adalah satu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan lain-lain agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu kurikulum 2006 KTSP atau disebut dengan kurikulum tingkat kesatuan pendidikan. Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP. Pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP. Maka dari itu, KTSP sering disebut dengan KBK yang disempurnakan. KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah. Mulai dari tujuan, visi misi, struktur, muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai dengan pengembangan silabus. Yang ketiga yaitu kurikulum 2013. Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Apalagi saat ini adalah era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi. Maka KTSP harus segera dirubah menjadi kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Sejarah pergantian dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum,
kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Yang terakhir yaitu Kurikulum Merdeka 2022. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang tengah disosialisasikan ke satuan pendidikan. Diluncurkan sejak tahun 2022, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Demikian penjelasan mengenai sejarah penerapan kurikulum dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.